Oke, kita akan latihan lagi di AutoCAD. Di dalam AutoCAD ini saya akan mengajak Anda masih di seputar konstruksi baja atau menggambar di bidang konstruksi baja. Di dalam hal ini saya menggunakan alat bantu seperti ini, garis. Nah, ini seperti garis ini garis biasa. Jadi kalau kita free orbit seperti ini, jadi ini saya anggap Anda sudah memahami tentang hal ini. Kemudian di dalam konstruksi baja itu diharapkan sebelum kita masuk seperti ini ya. Jadi di sini ada sebuah sistem parametrik. Nah, di dalam parametrik ini ada yang namanya perencanaan tangga. Jadi kalau kita memilih klik di tangga, di sini ada pertanyaan P1. Kemudian misalnya Anda mengambil di sini P yang kedua itu ini. Nah, ini tangganya ini akan dirancangkan oleh AutoCAD. Maksudnya AutoCAD detailing. Terus model daripada tangga itu ada dua, satu atau yang kedua ini. Jadi yang pertama itu ini, itu yang kedua itu ini. Kemudian di dalam hal ini, apabila Anda memilih yang pertama ini, ada bordes bawah ini. Kemudian di sini ini masih caranya ya. Jadi panjangnya ini, jadi dari titik ini sampai seperti ini, Anda bisa melihat itu 240. Kemudian panjang pijakan ini 30. Nah, kemudian yang berikutnya yang digunakan nanti itu apa? Maksudnya baja jenis apa? C atau FB. Kemudian step distribusinya ini 0. Nah, jadi untuk memahami itu Anda oke dulu. Jadi nanti akan kita tunjukkan dulu kepada Anda bagaimana tangga baja yang dibuat oleh AutoCAD detailing ini hasilnya seperti apa. Ini cukup lama prosesnya. Nah, penyebabnya itu adalah yang kita ukur, kita harus memahami jarak ya, jaraknya itu seberapa. Nah, ini tadi ini yang menyebabkan lama. Jadi memungkinkan apa tidak, tetapi yang pertama itu yang akan kita lihat itu bentuk gambar dulu ya, sehingga Anda bisa memahami maksud daripada apa yang kita jelaskan nanti. Jadi ini anak tangganya, kemudian kemiringannya ini naik ke atas. Kemudian apabila kita di bagian tool, kemudian kita modify propertiesnya, Anda klik seperti ini. Nah, kemudian di step definisinya apakah Anda meminta berbentuk plat, ini berbeda lagi. Jadi kalau kita oke, nanti yang kita injak untuk naik ke atas itu pengertiannya adalah plat. Jadi ini udah berbeda, jadi lebih, nah ini solid ya, jadi tidak takut untuk orang naik. Kemudian still lagi di tool, di klik di modify.
Nah, Anda menggunakan ini apa tidak. Jadi yang atas itu. Kemudian yang ini lower landing membutuhkan apa tidak. Kalau atas dan bawahnya tidak ada, apa yang terjadi? Nah, ini bisa saja terjadi. Jadi ini yang bawah, ini kita tidak memerlukan. Hasilnya juga berbeda lagi gambarnya. Yang perlu saya sampaikan di sini, ini Anda bisa perhatikan di bagian bawah ini. Jadi di sini kalau kita lihat view zoom, nah tentunya gambar-gambar yang seperti ini itu nanti harus kita kirim ke bentuk solid ya. Nah, tetapi tidak sedemikian otomatis, bagaimanapun juga pasti ada sedikit tentang editingnya. Kemudian di style lagi, di tool modify properties, jadi kita klik lagi dan profilnya ini bisa Anda ganti. Jadi Anda menghendaki profil yang mana, misalnya itu bisa, atau mungkin Anda menambahkan ya. Ini kalau tidak jadi ya kita close. Kemudian yang tadi ukuran-ukuran ini, nah kemudian di samping ukuran itu ada sangat rinci ya di sini. Nah ini yang Anda bisa melihat, terus apa yang ada di sini ini tertera dengan sangat jelas di sini. Tinggal Anda mengganti angkanya saja kalau tidak cocok. Nah untuk materi seperti ini itu harusnya Anda sudah memahami tentang konstruksi baja. Jadi ini catatan saya pribadi, ini yang saya dapatkan pada waktu saya kuliah dulu ya. Jadi Anda harus memahami macam baja, kemudian tegangan dasar dan tegangan lelehnya, kekuatan baja. Jadi yang dimaksud kekuatan itu seperti tadi. Jadi di sini jadi di bagian ini ya, maksud kita modify ini property. Jadi di sini itu ada mutu baja, kita akan cari mutu bajanya. Nah ini mutu bajanya di sini A36. Nah ini sebenarnya bisa Anda atur sebelumnya. Jadi tempat pengaturannya itu ada di ini ya, jadi di job preference. Nah di job preference ini banyak yang Anda bisa atur jauh sebelum mengerjakan drafting otomatisasi dengan AutoCAD detailing. Tapi di dalam materi yang kali ini Anda bisa mencoba dulu tentang bagaimana menempatkan gambar tangga. Jadi misalnya ini ada kesalahan itu sebenarnya dari mana? Kesalahan itu bisa disebabkan jadi jaraknya. Jadi kalau ini kita ukur dimension linear, jarak dari ujung di sini sampai ujung di sini, ini Anda harus paham benar berapa ini jaraknya. Kemudian tingginya, sehingga bagaimana membuat sebuah sistem tangga yang baik dan benar. Nah, misal saja ya, jadi kita zoom real time, draw line di tengah di sini, kemudian kita akan tarik di sini.
Nah, ini jaraknya kalau tool kita masuk ke inquiry, kemudian distance, jadi jarak antara titik di sini sampai titik di sini ini 1,5 meter. Nah, ini jaraknya 1,5 meter. Jadi misalnya Anda membuat tangga tadi dengan parametrik struktur, nah sehingga jadi jarak dari sini kemudian sampai di mana, lalu kita klik shift kanan sampai di tengah di sini. Nah, kemudian kalau kita oke, nah ini masuk akal apa tidak dengan jarak 1,5 meter. Nah, ternyata ini pun masih tidak logis ya, artinya tidak logis, tidak mungkin, karena ini ada aturan bagaimana cara. Walaupun di dalam hal ini otomatis, tapi otomatis itu kalau Anda dalam hal menggunakan salah tetap masih dianggap salah. Jadi kemiringan dan sebagainya ini harus benar-benar kita pikirkan dengan baik. Kemudian yang berikutnya lagi, di dalam hal ini juga ada di parametrik struktur, ini di staircase. Jadi staircase itu maksudnya kita dari sini sampai di sini, kemudian sampai di sini, dia akan berpikir sendiri. Jadi AutoCAD akan menyelesaikan untuk kita. Nah, ini naik, kemudian ada burses, naik lagi, ada burses lagi, gitu maksudnya. Jadi kalau kita oke, dia melakukan proses seperti ini, bisa terlihat menyelesaikan step-stepnya. Nah, kemudian nanti di materi yang di belakangnya, supaya ini tidak terlalu panjang, jadi bagaimana yang benar, nah ini biasanya saya cara menyampaikannya seperti itu. Jadi tidak langsung. Yang pertama saya perkenalkan betapa nyamannya alat bantu yang kita pakai, baru kita masuk ke sistem aturan yang harus kita ikuti atau parameter-parameter di bidang civil engineering gitu. Ya, selamat mencoba dulu, walaupun nanti masih ada lagi materi lanjutan untuk merencana tangga baja, baik tangga lingkar maupun tangga non lingkar.